Closed doors, I'm a fool for your love. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat datang di acara webinar bertajuk Operations of G2R Tetrapreneur Desa Girirejo Yogyakarta 2020. Nah, pada malam hari ini kita santai-santai aja sih sebenarnya webinarnya. Jadi buat teman-teman nih, karena kita kan akan satu jam setengah ke depan ya, kita bakal bareng-bareng, bisa tuh mulai disiapin kopinya dulu, popcornnya dulu gitu, biar makin nyaman. Dan jangan lupa mungkin bisa sambil rebahan di kasur juga boleh loh. Nah, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Peti, saya adalah pembawa acara pada webinar kali ini. Dan saya akan coba membacakan rundown-nya. Jadi kita ngapain aja sih sebetulnya dalam 1,5 jam ke depan. Pertama ada pembukaan, nanti kita perkenalan moderator, lalu akan ada sharing session dari 2 speaker kita yang kece-kece banget. Nanti ada sesi Q&A, dan nanti akan ada sesi di mana ada arsitek expert nih yang akan memberikan sudut pandang dari segi arsiteknya, seperti itu. Nah, selanjutnya nanti akan ada review produk dari Desa Girirejo itu sendiri dan diakhiri dengan penutupan. Nah, webinar ini itu diselenggarakan dalam rangka memenuhi tugas portofolio mata kuliah Teknologi and Operation Management Eksekutif MBA Class Universitas Gajah Mada. Oke, selanjutnya langsung aja nih biar kita nggak lama-lama, langsung kita kenalin moderator kita yang super kece, namanya Mas Damar Bintang Setiawan, tapi biasanya disebut Star. Jadi ini adalah teman sekelas saya sebenarnya, dan beliau adalah eksekutif mudanya Yogyakarta nih, yang telah berhasil turun 16 kilo gitu ya. Jadi udah body goals banget lah. Oke, lanjut. Langsung kita persilakan kepada Mas Damar, atau Mas Star, dipersilakan. Oke, terima kasih waktunya Mbak Peti selaku MC. Perkenalkan, nama saya Damar Bintang, biasa dipanggil Bintang. Bersyukur banget bisa berjumpa sama teman-teman sekalian di acara webinar kali ini. Kita akan membahas mengenai G2RT untuk Desa Girirejo. Nanti sebelum saya mengenalkan kepada teman-teman siapa sih pembicara expert kita yang akan membahas lebih dalam mengenai Desa Girirejo ini, mungkin di sini saya akan memberi paparan sedikit mengenai demografi, lalu geografi wilayah Desa Girirejo itu sendiri, lalu apa sih produk G2RT yang mereka unggulkan, seperti itu. Mungkin langsung aja Mbak Peti bisa dibuka untuk PowerPoint-nya. Oke, sebentar Mas. PowerPoint-nya yang mana Gak ya? apa-apa, take your time, take your time. Oke, mungkin bisa cerita-cerita dulu Mas sambil saya cari PowerPoint-nya. Oh, boleh. Jadi mungkin untuk teman-teman yang belum tahu, nah sebenarnya Desa Girirejo ini udah berdiri sejak tahun, atau sudah disebut Desa Girirejo itu sejak tahun 1908 ya. Nah, kenapa disebut Desa Girirejo? Karena dia berada di lokasi yang ada di pegunungan. Terus harapan dari masyarakat itu bahwa wilayah tersebut rejo atau memiliki keanekaragaman hayati yang subur gitu. Jadi makanya disebut Desa Girirejo. Yang berarti adalah gunung-gunung yang subur. Lanjut. Nah, ini gunung yang makmur atau gunung yang subur ya, tadi sudah saya bilang. Ini untuk desa ini terletak di wilayah Kecamatan Imogiri, ada di Kabupaten Bantul. Lalu untuk luasnya sendiri ini ada di 3.235.495 hektar dengan jumlah penduduk saat ini 4.574 jiwa pada akhir tahun 2016. Jadi kalau teman-teman yang pernah ke sana, memang untuk wilayah Desa Girirejo ini masih termasuk wilayah kawasan berkembang ya. Jadi masih banyak kawasan yang tidak padat penghuni. Dan juga karena memang di situ juga dekat dengan situs peninggalan Kerajaan Mataram, lalu juga memang konturnya yang di perbukitan atau pegunungan, membuat desa tersebut memiliki keanekaragaman hayati yang melimpah, lalu kekayaan akan situs-situs budayanya juga, seperti itu.
Nah, karena potensi sumber daya alam tersebutlah kenapa Desa Girejo ini termasuk salah satu desa binaan untuk dikembangkan sebagai G2RT. Nah, ini teman-teman bisa lihat ini untuk peta Desa Girejo dan batas-batasnya. Jadi memiliki 5 dusun ya di dalam Desa Girejo, lalu berbatasan dengan Desa Wukirsari, Desa Karangtengah, gitu, Desa Karangtakis. Untuk Desa Wukirsari sendiri juga memiliki, karena berdekatan dengan Desa Girejo juga memiliki produk yang dikembangkan dan dibina menjadi Desa G2RT juga. Cuman untuk kali ini kita akan fokus ke Desa Girejonya. Next, Mbak Betty. Nah, untuk penggunaan lahan ya teman-teman, jadi di Desa Girejo ini untuk dari 3.200.000 hektar tadi, yang digunakan sebagai pemukiman itu baru sepertiganya ya. Jadi memang masih banyak lahan yang masih digunakan untuk persawahan, pekarangan, terus sarana umum lainnya, seperti itu. Lalu lanjut, Mbak Betty. Nah, untuk usia penduduk sendiri, itu masih banyak sekali usia produktif teman-teman di usia 15 sampai dengan 65 tahun. Makanya kenapa untuk Desa Girejo ini sangat potensial untuk dikembangkan sebagai desa binaan G2RT. Karena mereka masih memiliki usia produktif yang sangat banyak, serta potensi sumber daya alam yang melimpah. Lanjut. Lanjut. Nah, untuk jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan juga rata-rata adalah tamatan SMA. Yang kita tahu juga maksudnya untuk sekarang ya, apalagi di Provinsi DIY, karena mencari pekerjaan itu juga enggak mudah, itu persaingannya juga ketat. Ini juga menjadi salah satu alasan mengapa desa ini dibina sebagai G2RT, karena untuk tujuannya itu supaya banyak warga di sana atau penduduk di sana, terutama yang lulusan STLTA atau sederajat ini, memiliki keterampilan khusus supaya mereka itu memiliki skill, juga bisa mengembangkan jiwa kewirausahaannya. Jadi misalnya nanti mereka harus berkembang ke dunia bisnis, mereka sudah punya pengalaman seperti itu. Next, Mbak Betty. Nah, di Desa Girejo itu sendiri ada namanya BUMDes yang menjadi unggulan mereka, yang mengelola untuk produk-produk unggulan dan juga memilih visi desa untuk menjadi Desa G2RT. Namanya adalah BUMDes Mahanani. Nah, di bawah naungan BUMDes Mahanani inilah kebanyakan masyarakat itu saling bergotong royong untuk memasarkan produk unggulan desa mereka, yaitu produk wedang. Jadi untuk di Desa Girejo sebenarnya banyak sekali potensi sumber daya alam dan potensi untuk produk olahannya, tapi memang yang ditonjolkan kali ini adalah wedang uwo. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu, sebelumnya. Untuk teman-teman yang belum tahu apa sih itu Desa G2RT, itu adalah merupakan model penciptaan gerakan wirausaha berkelanjutan berbasis 4 pilar ya, yaitu rantai wirausaha, pasar wirausaha, kualitas wirausaha, dan merek wirausaha. Gagasan ini dicetuskan oleh salah satu dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Ibu Rika Fatimah. Gitu. Selanjutnya. Nah, ini untuk produk unggulannya teman-teman, sebenarnya sih banyak sih potensi yang bisa dikembangkan dari Desa Girejo ini, mulai dari potensi budaya, terus untuk wisatanya, dan produk-produk lainnya. Tapi memang untuk yang paling yang ingin kita angkat saat ini adalah wedang uwuhnya, karena memang produk ini yang sudah mereka jual sampai keluar juga, gitu. Tujuannya sebenarnya seperti tadi sudah saya sampaikan, memang untuk kesejahteraan warga. Nah, selanjutnya ini nanti mengenai pembahasan lebih dalam mengenai Desa Girejo sebagai acuan Desa G2RT akan dijelaskan oleh pembicara kita. Yang pertama ada Mas Giaraf dan Anggana ya, merupakan eksekutif muda juga. Ini adalah calon direktur dari Astra. Lalu yang kedua ada Mas Syafri Muklis. Ini juga calon direktur Bank Syariah Mandiri, eksekutif muda juga nih, mantap pembicara kita. Jadi nanti teman-teman bisa dengar dulu.
Lalu setelah pembicara menyampaikan isi materinya, teman-teman bisa langsung tanya jawab aja memanfaatkan kesempatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dilanjut Mas pembicara. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih Mas Bintang. Terima kasih Mas Bintang dan Mbak Peti untuk kesempatannya. Oke. Ya, dari pemaparan Mas Bintang yang cukup lengkap ya, terutama dari sisi produk dan sisi strength-nya dari G2 R Tetapreneur Desa Girirejo, saya akan coba menyampaikan tentang quality, proses, dan agregat dari produk yang dihasilkan oleh Desa Girirejo. Yang pertama, dari segi quality management-nya. 7 konsep yang merupakan manajemen kualitas itu ada antara lain adalah continuous improvement, Six Sigma, employee empowerment, benchmarking, just in time, Taguchi concepts, dan knowledge of TQM tools. Namun di produk G2R Tetapreneur di Desa Girirejo ini kita menggunakan 2, yaitu continuous improvement dan employee empowerment. Oke, dari sisi continuous improvement, teman-teman semuanya ya, jadi untuk produknya dari Desa Girirejo ini terus dilakukan peningkatan kualitas, termasuk dari wedang uwoh. Jadi antara lain 2 produk unggulannya adalah wedang uwoh dan ceriping pisang ya teman-teman. Kemudian dari produk wedang uwoh ini sendiri menggunakan bahan baku produksi dari sekitar Desa Girirejo agar kualitas bahan terjamin dan ketersediaannya itu tetap ada. Kemudian yang kedua adalah adanya peningkatan kualitas dengan memberikan implikasi berupa reputasi dari produk itu sendiri maupun cara pembuatannya. Serta agar bisa bersaing di market Yogyakarta, maka harus terus tersedia produk wedang uwoh ini. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir adalah terus meningkatkan higienitas. Higienitas apa? Dari higienitas produk itu sendiri, dengan menjaga kebersihan bahan baku, serta memanfaatkan ibu-ibu yang ada di Desa Girirejo untuk mensortir bahan baku agar tetap bersih. Kemudian di masa-masa COVID ini, ibu-ibu yang mensortir bahan baku tadi selalu menggunakan masker dalam proses pembuatan produk wedang uwoh maupun ceriping pisang. Ya, yang kedua yaitu employee empowerment. Jadi proses pembuatan produk di Desa Girirejo ini memberdayakan masyarakat setempat yang memang sesuai dengan karakter dari G2R Tetapreneur. Hal ini dimaksudkan apa? Agar menciptakan rasa kedekatan antar warga Desa Girirejo dan meningkatkan semangat gotong royong. Serta dengan adanya semangat gotong royong itu dan kedekatan warga akan dapat saling menjaga kualitas dari produk yang dihasilkan. Oke, itu dari segi quality management. Yang kedua dari segi desain proses. Dari segi desain proses sendiri ada 4, yaitu proses fokus, repetitive fokus, product fokus, dan mass customization. Dalam G2R Tetapreneur Desa Girirejo ini, kita menggunakan produk fokus wedang uwoh. Sebetulnya yang telah saya sampaikan tadi, kita mempunyai 2 produk, yaitu wedang uwoh dan ceriping pisang, di mana dua produk tersebut diproduksi dalam jumlah yang besar. Wedang uwoh ini apa sih? Wedang uwoh ini merupakan minuman khas Imogiri, khas Bantul, sebagai minuman kesehatan. Bahan bakunya ini diperoleh dari lingkungan sekitar warga Desa Girirejo. Jadi proses pembuatannya cukup mudah, bahan bakunya juga cukup tersedia bahan bakunya cukup tersedia di sekitar perumahan warga. Kemudian untuk proses pemasarannya dari warga Desa Girirejo ini bekerja sama dengan titipku.com untuk memasarkan produknya, sehingga memudahkan dalam proses pemasaran dan penjualan. Terlampir adalah sebelah kanan kita kemasan wedang uwoh produksi Desa Girirejo dan adanya proses peracikan dan pengemasan pada satu lokasi. Jadi tersentralisasi di satu lokasi.
Baik itu dari segi proses desain, yang terakhir adalah dari sisi agregat. Jadi adanya potensi untuk memasarkan minuman sehat, Desa Girirejo ini memiliki keunggulan agregat di mana produk dari Desa Girirejo ini, Wedang Uwo, bisa dipasarkan secara luas, mengingat kondisi masyarakat Yogyakarta yang cukup concern untuk minuman maupun makanan yang sehat untuk dikonsumsi sehari-hari. Sesuai dengan agregat planning capacity, salah satu strateginya adalah menggunakan part-time workers. Di sini antara lain ibu-ibu yang merangkap sebagai ibu rumah tangga menjadi part-time workers untuk bekerja sebagai agen G2R Tetrapreneur. Dengan sistem ini, maka cost atau biaya yang ditimbulkan dari produksi produk Desa Girirejo bisa diminimize. Untuk dari pemaparan saya cukup, Mas Bintang. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Syafri. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mas Gea atas kesempatannya, Mbak Fatikah dan Mas Bintang atas undangan untuk bisa sharing. Terima kasih sekali. Sebelumnya tadi sudah disampaikan ya dari Mas Bintang sendiri, kemudian dari Mas Gea, kurang lebih hampir sama sepertinya. Jadi kita kali ini mungkin akan sedikit diskusi atau sharing aja ya, bukan berarti saya lebih tahu atau mungkin Mas Gea lebih tahu, tapi kita sharing. Dan saya yakin teman-teman mungkin justru lebih paham daripada kita, gitu. Yang sekali ini mungkin akan sharing ke teman-teman. Ya, untuk saya selanjutnya ini saya coba akan memaparkan sedikit terkait dengan competitiveness, differentiation, cost response, product dan service design, dan GIT ataupun just in time. Ya, dari CPS sendiri nanti akan ada 2 pembahasan terkait dengan competitiveness dan product dan service design Desa Girirejo. Baik teman-teman, jadi kalau berdasarkan teori daya saing produk menurut Heiser, ini ada 3 bersaing gitu ya. Jadi bersaing dalam diferensiasi, bersaing dalam biaya, dan juga bersaing dalam respon. Apa sih bersaing dalam diferensiasi itu? Jadi bersaing dalam diferensiasi itu penawaran dari perusahaan bersaing dalam produk dengan memberikan added value ke konsumen. Gitu. Sedangkan bersaing dalam biaya, yaitu berusaha mencapai nilai maksimal dengan biaya yang minimal. Dan bersaing dalam respon, yaitu berusaha memberikan respon yang cepat, fleksibel, dan dapat diandalkan. Nah, bagaimana prakteknya di Desa Girirejo? Jadi kalau kita lihat, coba teman-teman mungkin ada yang pernah ke Desa Girirejo atau mungkin coba googling gitu ya, terkait dengan bersaing dalam diferensiasi ini, masyarakat Girirejo ini membuat variasi produk wedang uwo yang beragam. Jadi mulai dari bentuk rempah yang masih asli, yang kemudian dikeringkan, kemudian bentuknya yang sudah dibuat bubuk, yang tinggal diseduh, hingga bentuk bubuk dalam kemasan sasetan, sehingga mudah untuk dinikmati dan dibawa kemanapun dan kapanpun. Nah, harganya sendiri ada variatif ya teman-teman ya. Kalau saya tampilkan di sini ada 4, di mana produk wedang uwo yang bubuk kemasan bening itu harganya 25.000. Kemudian bubuk yang kemasan coklat harganya 35.000. Sedangkan wedang uwo tradisional yang isinya 5 itu 15, dan wedang uwo bubuk isi 6 itu 25.000. Bagaimana dengan bersaing dalam biaya? Nah, untuk cash layout-nya sendiri, Desa Girirejo ini membutuhkan kapasitas produksi yang belum kita ketahui nih ceritanya. Jadi tempat produksinya dan pekerjanya juga masih di Desa Girirejo, karena konsep G2RT ini kan memang memudayakan masyarakat setempat untuk bisa menghasilkan ekonomi maksimal, sehingga memudahkan proses produksinya. Kemudian cost human resource-nya, pekerja yang melakukan proses produksi dan pengurus ini berasal dari Desa Girirejo sendiri, di mana pekerja tidak memerlukan skill khusus, sehingga upah yang dibayarkan juga tidak terlalu tinggi. Gitu. Sementara untuk cost supply chain-nya, bahan baku pembuatan wedang uwo ini berasal dari Desa Girirejo, dan juga produksinya dilakukan di Desa Girirejo, sehingga dari dan oleh warga Desa Girirejo. Nah, kemudian bersaing dalam respon inventory. Gudang penyimpanan ini berada di Gedung Bumdes Mahani Desa Girirejo. Kemudian respon scheduling-nya, nah untuk scheduling ini kita belum menemukan data teman-teman. Sehingga sampai kami menyajikan data ini, kami belum menemukan apakah data produksi dan penjualannya sudah terjadwal atau belum. Apakah setiap harinya melakukan proses produksi dan pengiriman penjualannya sudah dilakukan stok, ready stock, atau memang sesuai request dari konsumen.
Sementara untuk respon maintenance-nya belum ada layanan konsumen yang disediakan oleh Desa Girirejo terkait dengan produknya. Jadi kurang lebih masih sangat konvensional seperti itu ya, kurang lebih. Oke, kemudian kita masuk ke produk dan service design. Kalau berdasarkan teorinya, fase menentukan desain jasa ini memiliki konsep yang baku, kemudian kemasan dapat diidentifikasi dengan jelas, menentukan spesifikasi dalam penampilan desain, spesifikasi tampilan dapat diterjemahkan dalam desain, dan desain dapat diterjemahkan pada proses pendistribusian. Degree of newest. Jadi ada 4. Pertama, modifikasi produk, perluasan produk, cloning produk, dan produk baru. Kemudian terkait dengan produk life cycle-nya, pengenalan produk, kemudian ada pertumbuhan produk, kedewasaan produk, dan penurunan produk. Terkait dengan produk bundling-nya, produk bundling mengkombinasikan produk dan jasa untuk ditawarkan kepada konsumen. Sementara untuk proses chain network analysis-nya, memberikan wawasan untuk memposisikan dan merancang proses yang dapat mencapai tujuan strategis dari Desa Girirejo. Nah, bagaimana nih dengan prakteknya di Desa Girirejo sendiri? Kalau kita lihat dari degree of nuisance secara teori tadi, kita coba korelasikan produksi ceriping pisang Desa Girirejo ini merupakan salah satu bentuk modifikasi produk ceriping pisang yang telah ada. Di mana dengan memberikan rasa pada ceriping pisang, sehingga produk ceripingnya ini lebih variatif. Sementara untuk wedang uwuhnya ini belum terlalu banyak varian yang dibuat gitu ya teman-teman ya. Jadi tadi kalau kita penjelasan sebelumnya tuh masih dalam bentuk racikan maupun dalam bentuk bubuk yang masih menghasilkan ampas apabila akan diminum. Kemudian untuk produk bundlingnya, jadi sampai kita kemarin mencari informasi ini belum ada nih bundling ataupun produk dan jasa lainannya yang ditawarkan di Girirejo. Sehingga mungkin kita bisa merekomendasikan dari Desa Girirejo ini bisa bundling dengan desa-desa wisata setempat, ataupun instansi ataupun hotel setempat yang bisa bundling antara paket wisata dengan produk dari Desa Girirejo. Kemudian dari produk life cycle-nya. Dari sisi produk life cycle, produk wedang uwuh ini masyarakat Girirejo ini dapat diserap dengan baik oleh pasar domestik maupun mancanegara. Bahkan produk wedang uwuh ini telah menjadi salah satu minuman ikonik Jogja. Artinya, produk wedang uwuh sudah dalam tahap maturity product. Nah, masyarakat Girirejo ini menerapkan 2 strategi dalam desain produk buatan mereka, yaitu strategi diferensiasi dan strategi biaya rendah. Strategi diferensiasi ini diterapkan dengan membuat produk minuman herbal dengan bahan alami yang berkhasiat menyehatkan. Sedangkan strategi biaya rendah diterapkan dengan penggunaan bahan baku produksi dari tanaman alami dari Desa Girirejo itu sendiri, serta pemanfaatan masyarakat asli Girirejo sebagai sumber daya manusianya dalam pembuatan wedang uwuh. Nah, sementara untuk proses chain network analisisnya, saat ini Desa Girirejo masih berfokus pada produksi wedang uwuh dan ceriping pisang, di mana produk tersebut digagas oleh G2RT untuk diproduksi oleh Desa Girirejo karena kemudahan memperoleh bahan, juga kemudahan produksi yang tidak memerlukan tenaga kerja dengan keahlian khususnya. Seperti itu. Coba memasukkan satu materi yang kami ambil dari salah satu ataupun di luar dari books terkait dengan 7 ways. Oke, just in time itu apa sih? Jadi just in time itu ada suatu sistem produksi yang dirancang untuk mendapatkan kualitas dengan menekan biaya dan mencapai waktu penyerahan seefisien mungkin dengan menghapus seluruh jenis pemborosan yang terdapat dalam proses produksi. Nah, sistem GIT ini memudahkan perusahaan dalam menentukan biaya produksi, karena produksi akan dilakukan saat dilakukan pemesanan saja, sehingga dapat mengurangi biaya atas bahan baku ataupun inventory yang terbuang karena bahan baku tidak terpakai maupun produk yang tidak laku. Nah, kemudian apa sih manfaat dan ciri-ciri dari sistem GIT ini? Manfaat dari sistem GIT ini adalah pertama dia mengurangi tingkat ketersediaan inventory-nya. Kemudian kualitasnya tinggi, fleksibel, mengurangi waktu tunggu, meningkatkan produktivitas, kemudian peningkatan pemanfaatan peralatan, mengurangi scrap dan pengerjaan ulang, persyaratan ruang yang lebih sedikit, kemudian tekanan untuk hubungan vendornya yang baik, dan mengurangi kebutuhan tenaga kerja tidak langsung. Kemudian bagaimana dengan ciri-cirinya? Nah, ciri-cirinya dia cukup minimal necessary to operate. Kemudian many and small, kemudian size-nya dia small, dan many short runs, vendors-nya partner, serta workers-nya adalah sebagai aset. Jadi mereka memberdayakan SDM itu sebagai aset, seperti itu. Kemudian 7 ways. 7 ways ini dalam lean manufacture, itu disebut dengan, kalau dalam bahasa Jepangnya ya, sebuah kegiatan yang menyerap atau memboroskan sumber daya, seperti pengeluaran biaya, ataupun waktu tambahan tetapi tidak menambahkan nilai apapun dalam kegiatan tersebut. Jadi kayak sia-sia, seperti itu. Jadi mengeluarkan biaya yang cukup besar.
Nah, terdapat 7 macam kategori waste yang sering terjadi, yaitu overproduction, kemudian inventory, waste of defects, waste of transportation, kemudian waste of motion, waste of waiting, dan waste of processing, atau proses yang berlebihan. Nah, ini kita ambil dari ilmu manajemen industri. Kemudian bagaimana korelasi ataupun yang dilakukan JIT di Desa Girirejo. Nah, yang saat ini sudah dilakukan oleh Desa Girirejo, pertama persediaan mereka masih cukup tinggi. Kemudian walaupun homemade, produk dari Desa Girirejo juga memiliki kualitas yang cukup baik dan bersaing. Kemudian mengurangi waktu tunggu karena ready stock. Jadi barang-barang yang diproduksi itu memang massal gitu ya, cukup banyak gitu. Kemudian peningkatan produktivitas, memaksimalkan supply dan vendor dari warga Girirejo sendiri, dan membutuhkan tenaga kerjanya juga dari Girirejo. Nah, rekomendasi kami apa? Jadi rekomendasi kami adalah mengkombinasikan antara melakukan proses produksi dengan sistem JIT. Kemudian menyediakan inventorinya untuk menjadi produk jadi. Karena bahan dari wedang uwuh dan keriping ini tidak bisa bertahan lama, sehingga harus segera dibuat produknya agar bahan bakunya tidak terbuang. Kemudian implementasi JIT di Desa Girirejo juga belum dikatakan telah sesuai gitu ya. Akan tetapi dari beberapa ciri-ciri yang tadi sudah kita sebutkan di sebelumnya, ada satu mungkin yang perlu diperbaiki ataupun dievaluasi, yaitu terkait dengan inventory. Jadi rekomendasi kita ini untuk dikurangi dan disesuaikan dengan kebutuhan produksi dan pesanannya saja, sehingga tidak mubazir gitu ya terhadap inventory. Otomatis secara pembukuan, kemudian secara cost yang dikeluarkan juga lebih ekonomis, seperti itu. Mungkin itu Mas Bintang terkait dengan materi kita, mudah-mudahan bermanfaat dan kita mungkin juga terbuka ya untuk sharing, mungkin ada manfaat juga yang bisa kita ambil. Terima kasih Mas Bintang. Mungkin lanjut kita tadi teman-teman lanjut ya, kita tadi teman-teman sudah memperhatikan mengenai paparan dari dua pembicara kita yang super banget mengenai Desa Girirejo sebagai desa acuan G2RT ya. Dan menarik sekali. Nanti sebelum sampai ke kesimpulan, mungkin dari teman-teman ada yang ingin menyampaikan pertanyaan, bisa langsung disampaikan, dan nanti mungkin untuk pertama kita tampung untuk 3 pertanyaan ya, Mas Syafri dan Mas Angga. Kita tampung dulu, baru nanti setelah 3 pertanyaan tertampung, baru silahkan dijawab. Seperti itu ya, Mas Syafri dan Mas Angga ya. Atau mungkin pertanyaan langsung dijawab mungkin ya Mas Bintang ya. Langsung dijawab aja Mas Bintang. Ya. Oke, lebih efektif mungkin ya. Luar biasa sekali. Oke, boleh. Jadi langsung aja dari para teman-teman yang tadi sudah memperhatikan, ada yang mau ditanyakan? Saya Mas Bintang. Oke, Ya, ini ada satu penanya ya dari utara Jogja ya. Oh ya, terima kasih. Ini adalah Mas dengan Mas siapa Mas? Mohon maaf. Saya hamba Allah, Imam. Saya. Muhammad Imam Baihaqi ya. Muhammad Imam. Ya. Oke, ini mahasiswa S3 UII ya Mas ya? Baru S2 Mas. Iya. Oh, S4. Oke, baik. Langsung saja Mas Imam pertanyaannya. Tadi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada para narasumber, Mas Gia dan Mas Syafri yang telah memaparkan dengan sangat jelas dan luar biasa terkait teori yang sangat lengkap dan prakteknya pada sebuah desa di Desa Girirejo, begitu ya Mas. Saya sangat tertarik tadi dengan materi yang disampaikan oleh Mas Syafri, yaitu terkait dengan teori competitiveness. Nah, jika teori itu, terutama yang dikemukakan tadi menyunting mengambil pendapat dari Pearson, itu jika diimplementasikan di produk wedang uwuh Desa Girirejo, itu strategi diferensiasi produk wedang uwuh masyarakat Girirejo itu seperti apa ya, jika sesuai dengan teori competitiveness yang tadi. Begitu untuk Mas Syafri, terima kasih. Iya. Langsung dijawab atau gimana Mas Bintang? Langsung aja Mas. Langsung ya. Ya, tadi saya ngusulin kenapa saya nanya ya Mas Bintang ya. Iya, makanya. Ya, makasih Mas Imam ya tadi ya. Baik Mas, kalau terkait dengan diferensiasi produk ya dari Girirejo ya. Jadi kalau di Desa Girirejo ini strategi kompetitif diferensiasi khususnya wedang uwuh ya.
untuk masyarakat Girirejo ini dengan menghadirkan produk minuman yang herbal, Mas, atau bahan alami khas di desa Girirejo yang bermanfaat untuk kesehatan. Jadi minuman-minuman herbal yang bisa menjaga imun. Jadi kalau sekarang dengan adanya pandemi saat ini kayaknya cukup tepat gitu kalau kita cukup mengkonsumsi minum-minuman seperti wedang uwuh ini. Nah, selain itu masyarakat Girirejo juga membuat variasi produk wedang uwuhnya yang beragam, Mas. Jadi mulai dari tadi yang rempah-rempahan gitu yang masih asli yang tadinya dikeringkan, kemudian dia juga sudah mulai mencari captive market yang baru dengan membuat bubuk gitu yang tinggal diseduh. Jadi kalau kayak Mbak Peti gitu kan, yang di kantor gitu dia tinggal diseduh aja tuh minumannya, jadi nggak perlu lagi buang-buang rempah-rempahannya, tidak perlu lagi harus membawa bahan-bahannya gitu, tinggal diseduh aja. Hingga bentuk bubuk dalam kemasan atau sasetan yang lebih praktis lagi, yang bisa dibawa kemanapun dan dimanapun, sehingga targetnya pun lebih luas gitu. Jadi bukan lagi warga desa gitu, tapi juga menargetkan kaum milenial gitu ya. Salah satunya juga yang cukup urban seperti itu. Mungkin gitu kali ya Mas Imam ya terkait dengan diferensiasinya ya. Makasih ya Mas Imam. Terima kasih jawaban dari Mas Rafli, sangat detail dan sangat mencerahkan. Luar biasa sekali Mas Imam. Seperti itu sudah cukup Mas Imam atau ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah cukup, sepertinya ini sangat luar biasa jawabannya, memukau ya. Iya dong, jelas. Karena pembicara kita ini seperti yang teman-teman tadi sudah saya sampaikan ya, merupakan expert yang di bidangnya ya. Mereka ini adalah calon-calon direktur dari perusahaan-perusahaan ternama di Indonesia. Loh, makanya rugi banget kalau teman-teman nggak tanya. Jadi selain Mas Imam nih ada yang mau tanya lagi nggak kira-kira? Ayo, mungkin tadi Mas Imam udah cowok, yang cewek. Oh ini Mbak, siapa ini Mbak? Ya, saya Mbak Dita dari Kulon Progo. Oh, Mbak Dita dari Kulon Progo. Suara saya jelas ya? Jelas Mbak Dita, jelas sekali. Alhamdulillah. Bisa langsung ditanyakan pertanyaan. Okay. Sebelumnya Mbak Dita dari Kulon Progo ya Mbak ya? Mahasiswa atau sudah bekerja Mbak? Oh, masih mahasiswa Mas. Mahasiswa ya, S2 ya Mbak ya? Iya, masih S2 ya, masih berjuang. Baik, mungkin bisa langsung Mbak Dita ditanyakan. Oke, terima kasih kesempatannya Mas Bintang. Saya ingin bertanya kepada Mas Syafri dan Mas Angga. Jadi kan tadi sudah dipaparkan ya mengenai pembuatan proses pembuatan wedang uwuh seperti apa. Nah, di sini yang saya tanyakan adalah bagaimana sih mengenai pembagian kerja di kelompok G2RT di Desa Girirejo ini? Apakah ada job specialization atau bagaimana? Seperti itu sih Mas pertanyaannya. Terima kasih. Wow, super sekali Mbak Dita pertanyaannya, luar biasa. Mungkin mau langsung dijawab atau kita ke penanya lainnya Mas Syafri, Mas Angga? Langsung dijawab aja. Mas Angga langsung kayaknya ya. Dijawab ya. Pembicara kita juga super sekali. Allah. Oke, langsung aja Mas Angga ke Mas Syafri, monggo. Ya, Mas Bintang, makasih kesempatannya. Mbak Dita, makasih pertanyaannya. Cukup komprehensif ya pertanyaannya, cukup berbobot. Jadi kalau di Desa Girirejo ini sendiri, job specialization-nya ya, jadi pembagian kerjanya itu karena proses pembuatannya sangat sederhana, maka pengerjaan dari penyiapan bahan, kemudian peracikan, kemudian pengemasannya itu dilakukan dengan cara gotong royong, sehingga tidak ada pembagian pekerjaan dengan skill khusus, karena masih cukup sederhana. Namun, di luar itu masih bisa dilakukan dengan yang namanya job rotation. Jadi, beberapa ibu-ibu yang misalnya ada sekitar 10 orang sampai 20 orang warga Desa Girirejo, itu nggak hanya melakukan setiap hari atau selama 1 tahun itu satu pekerjaan yang sama, cuman di sini kita menggunakan job rotation ya. Jadi misal ada ibu-ibu yang yang bulan ini mengerjakan untuk sortir bahan baku, mungkin di bulan depan dia mengerjakan untuk pengemasan, kemudian gantian lagi dengan masing-masing bagian yang berbeda. Jadi supaya job rotation ini diberikan kepada ibu-ibu Desa Girirejo agar memperkaya skills dari ibu-ibu
tadi supaya bisa mengalami semua pengalaman untuk memproduksi wedang uwuh tadi. Kemudian yang kedua adanya job expansion ya. Jadi job expansion ini dilakukan agar ibu-ibu tadi atau part-time workers tadi tidak merasa bosan dengan job desk sehari-hari, sehingga ada tantangan tertentu untuk menjawab kebutuhan skills oleh ibu-ibu desa Girirejo tadi. Begitu Mbak Dita, apakah sudah cukup menjawab? Terima kasih, luar biasa sekali memang pembicara kita ya. Saya sangat terpuaskan oleh Terima jawabannya. kasih Terima pertanyaannya, kasih. mohon koreksinya. Terima kasih juga Mas Kayaknya ini Bintang. peserta untuk webinar kali ini tuh expert semua ya, baik pembicara maupun pesertanya. Saya sih sebagai moderator tuh sampai minder ya. Dari tadi, luar biasa banget. Mas Syafri ada yang mau ditambahkan dari jawaban Mas Angga tadi, Mas? Atau kita langsung ke penanya berikutnya ya? Langsung aja. Udah jelas tadi yang disampaikan Mas Gea ya. Oke, siap. Oke, lanjut mungkin karena kita terbatas waktu juga, mungkin satu penanya lagi ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Mungkin satu penanya lagi dari yang sebelah tengah deh, yang sebelah tengah. Tadi sisi kanan sudah, sisi kiri sudah. Ya, Mbak siapa ini? Akti. Mbak Akti ya? Iya. Aktiviana. Oke. Dari Temanggung, Mas, Jawa Tengah. Dari Temanggung, luar biasa sekali. Dari Temanggung tadi ada dari Kulon Progo, ada dari Jakal Utara ya, sekarang dari Temanggung. Luar biasa. Ini pekerjaannya apa Mbak Akti kalau boleh tahu Mbak? Saya mahasiswa aja, Mas. Mahasiswa ya? S2 juga? Iya, S2 juga. Mahasiswi S2 dari universitas mana Mbak? Dari Gajah Mada, Mas. Wah, luar biasa. Ini kayaknya pertanyaannya bakal berbobot juga ini. Monggo langsung aja Mbak Akti. Baik, terima kasih kesempatannya Mas Bintang. Tadi yang sudah dipaparkan oleh Mas Gea dan Mas Syafri sudah sangat lengkap dan sudah sangat komprehensif seperti itu ya. Tadi sudah disampaikan terkait dengan QPA, CPS, dan JIT di operation di Desa Girirejo yang memproduksi wedang uwuh sebagai produk utamanya ya. Nah, tadi kan sudah ditanyakan juga oleh Mas Imam dan juga Mbak Dita ya, saya ingin terkait dengan pertanyaan Mbak Dita yang tadi job expansion dan job di sini saya ingin menanyakan terkait dengan self-directed team. Nah, di mana self-directed team ini saya lihat kalau di Desa Girirejo itu merupakan contoh dari self-directed team karena dia mengelompokkan ibu-ibu ya, dari ibu-ibu di Desa Girirejo ini untuk bekerja bersama atau diberdayakan bekerja bersama untuk mencapai tujuan tadi, tujuan untuk memproduksi wedang uwuh. Nah, di sini apa sih yang dilakukan, yang bisa dilakukan oleh tim BUMDes dan juga tim G2R Tetrapreneur ini untuk memaksimalkan efektivitas dari self-directed team yang ada di Desa Girirejo. Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Akti. Ini mau dijawab sama Mas Angga atau Mas Syafri ini? Langsung aja Mas Bintang, saya jawab. Oke, siap. Monggo Mas Angga. Oke. Makasih Mbak Akti pertanyaannya. Jauh-jauh dari Temanggung, tetap semangat malam-malam ya, mendengarkan webinar. Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi yang dimaksud self-directed team itu apa sih? Jadi self-directed team itu adalah sekelompok individu yang diberdayakan ya, bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama atau goal bareng-barengnya itu apa. Kemudian kalau tadi dari pertanyaannya yang harus dilakukan oleh G2R Tetrapreneur dan tim BUMDes Desa Girirejo untuk memaksimalkan efektivitas produksinya adalah menurut saya itu, menurut kita itu adalah dengan cara memastikan nih mereka atau beberapa orang yang memiliki kontribusi lebih dalam satu tim itu menyediakan dukungan dari BUMDes untuk BUMDes dan G2R Tetrapreneur. Kemudian menyediakan training yang memang dibutuhkan, kemudian mendukung dan memberikan nih tujuan serta sasaran yang jelas. Jadi memberikan arahan untuk tujuannya nanti. Untuk kelancaran produksi, kemudian memberikan penghargaan berupa financial maupun non-financial kepada orang-orang yang memang memiliki kontribusi yang tinggi, serta memberikan kontrol untuk proses produksi
produk dari Desa Girirejo. Jadi untuk beberapa orang yang cukup kompeten itu mereka ditugaskan untuk memastikan dukungan mereka terhadap produksi BUMDes dan G2R Tetrapreneur. Begitu Mbak Akti, kurang lebih. Baik, Mas Gia, terima kasih atas jawabannya, sudah sangat memuaskan. Terima kasih. Sama-sama. Oke, terima kasih Mas Angga, Mas Syafri, buat para penanya yang support tadi. Nanti untuk para penanya nanti dapat souvenir bisa diambil di akhir acara ya. Nanti ada saldo GoPay, nanti akan dikirim ke akun masing-masing, nanti bisa kontak MC-nya, oke? Baik, sebelum kita mengakhiri webinar kali ini juga ada sudut pandang lain ya, mengenai apa namanya, Desa Girirejo G2RT, tapi ini pandangannya dari arsitek expert nih teman-teman. Kita kedatangan di sini, di sela-sela teman-teman ada Mbak Rey. Mana nih Mbak Rey suaranya? Halo, malam semuanya, Mas Bintang, terima Malam kasih. Mbak Rey. Apa kabar? Alhamdulillah. Wah Mbak Rey cantik banget ya, malam-malam ini masih on touch. Aduh, iya. Terima kasih Mungkin loh, bisa Mas. langsung aja Mbak Rey dari pandangan arsitek expert ya, sebagai arsitek expert ini seperti apa sih Mbak Rey memandang Desa Girirejo ini, lalu produknya, terus apa sih yang perlu dikembangkan, monggo Mbak Rey. Oke, baik. Terima kasih Mas Bintang, Mbak Peti atas undangannya. Ini sebenarnya saya kemarin juga mendapat untuk menjadi salah satu pengisi di bidang expert arsitek ini juga agak waduh deg-degan gitu ya. Apalagi tadi saya tanya pesertanya berapa, yang sudah daftar tuh sekitar 500-an Mbak. Loh apa cukup? Ya nanti diakomodasi lagi mana, luar biasa banget ini malam ini. Makasih para panitia. Baik, ini saya memberikan sedikit pandangan tentang bukan produk ya, tapi rencana inovasi G2R di Desa Girirejo dalam hal produksi wedang uwuh. Saya juga berpandangan bahwa ini merupakan bisnis yang sangat visioner sebenarnya, karena bukan hanya modernitas yang diambil, tapi juga ini sepertinya keberlangsungan juga sangat menjadi sebuah pertimbangan yang matang, begitu ya. Bisa dilihat di sini para peserta semuanya, ada yang abu-abu itu sebenarnya ini adalah layout lokasi produksi, judulnya begitu ya. Jadi tampak dari atas, ini seperti huruf U gitu, ada di situ mungkin Pak Gea ya, atau siapa ini, atau Pak Syafri ya, keluar dari yang sebelah kiri itu gambar orang, tapi sangat kecil sekali ya. Jadi sebelah kiri, ini abu-abu yang sebelah kiri, itu merupakan daerah area produksi, yang mana nanti semua bahan baku yang masih kotor itu akan masuk ke area situ untuk dibersihkan, kemudian dipersiapkan untuk menjadi bahan baku yang sudah bersih dan layak untuk dikemas. Begitu nanti kita terus ya, itu di situ. Kemudian ke atas yang agak panjang itu sebenarnya itu ada dua bagian. Yang sebelah kiri itu dia akan pengemasan, jadi semua dipilah-pilah. Kalau wedang uwuh itu kan ada kapulaga, ada cengkeh, ada uwuhnya itu sendiri, ada serai gitu. Nanti mereka akan dipilah-pilah di sebelah kiri, di bagian sebelah kiri. Kemudian sudah siap sudah dikemas, siap dikirim, itu disimpan dulu. Di sebelah kanan itu adalah gudang. Nah, itu area gudang. Kemudian dari area situ kita ke bawah merupakan office yang mana itu adalah kantor pemasaran, dan bukan hanya kantor pemasaran tapi juga untuk display produk wedang uwuh itu tersebut. Mungkin bisa selanjutnya Mbak Peti. Nah, ini adalah tampak dari depan. Kita mulai dari kiri atas. Ini yang saya bilang tadi sebelah kiri, kita masuk ke itu ada
Ya, itu area untuk pengemasan, kemudian sebelah kanan itu ada area gudang, yang ya kita ke kanan, itu tampak dari belakang, kemudian kalau yang di bawah kiri bawah, itu merupakan tampak dari samping kiri, dan sebelah kanan bawah itu perspektif tampak keseluruhan. Oh ya, di sini saya memilih, kenapa saya memilih kontainer? Karena setelah saya survei di sana itu ternyata banyak beberapa di sana untuk saya kurang tahu jelas ya, tapi di sana banyak untuk penyimpanan kontainer yang sepertinya itu adalah mempersiapkan untuk ekspor kayu sepertinya begitu, atau ekspor bahan-bahan baku dari Desa Girirejo itu sendiri. Dan kemudian itu kan beberapa tuh ada yang mangkrak. Kenapa tidak dimaksimalkan saja? Saya pikir itu kan hanya ngambil 4, dan ini juga sangat movable, sangat praktis, dan itu biayanya ringan serta syarat nilai modern gitu. Selanjutnya Mbak Peti. Nah, ini tampak keseluruhannya mungkin yang agak bisa ini ya, agak bisa lebih jelas. Jadi di atas merupakan layout standar G2R yang kami coba ilustrasikan bersama dengan layout kebun yang direkomendasikan. Jadi itu berada di sekitar kebun. Ya, kemudian keberadaan lokasi ini diharapkan memudahkan untuk memisahkan antara satu tanaman dengan tanaman lain, kemudian dapat dijadikan sebagai tempat untuk mendisplay dan menjual produk itu secara langsung. Begitu. Kemudian yang bisa saya tambahkan di sini adalah rumah bisnis produksi dan pengemasan ini, kenapa kok didekatkan? Ya, didekatkan, tapi itu harus berbeda karena dalam 3 area ini bisa menggunakan, yang saya katakan tadi, bisa menggunakan kontainer disusun seperti huruf U, kiri untuk produksi, tengah pengemasan, kanan ruang bisnis, dan ruang kosong itu berada di antara rumah produksi, bisa digunakan bukan hanya untuk taman, tapi juga untuk pengeringan dari bahan baku tersebut. Nah, begitu, jadi multifungsi, selain sebagai open space untuk ruang komunal, bisa juga digunakan sebagai untuk pengeringan. Ya, kemudian kami juga menyarankan rumah produksi menggunakan kontainer supaya kalaupun terjadi sesuatu, dalam hal ini force majeure begitu, maka kontainer itu akan dapat dengan mudah dipindahkan ke lokasi yang lebih aman, lebih baik. Begitu pandangan saya dari arsitek expert, mungkin katanya Mas Bintang. Semoga ini bisa semoga masukan dari saya bisa membuat menguatkan visi daripada G2R ini, tetrapreneur yang sangat luar biasa, dan sepertinya kita bisa berkesinambungan dan berlangsung lama. Begitu dari saya, Mbak Peti, Mas Bintang. Siap, Mbak Rey. Terima kasih. Nanti mungkin ini juga dari pandangan dari Mbak Rey tadi pasti tentunya sudah dicatat oleh narasumber kita yang juga udah kenal deket sama Ibu Rika Fatimah juga, udah deket sama pengurus dari Desa Girirejo juga. Nanti mungkin akan diteruskan ke sana dan mungkin bisa langsung diimplementasikan, Mbak Rey. Tinggal kita cari investor aja ini. Ya, insya Allah sih mungkin dari pemerintah akan mensupport ya, karena kan G2RT ini kan memang anggaran pemerintah ya kurang lebih ya. Jadi kayaknya sih tadi cakep banget tuh yang disampaikan sama Mbak Rey itu, aduh gila, itu keren banget kalau benar-benar diaplikasikan di G2RT, kayaknya sangat visionable banget, keren banget ya, keren. Wah. Mungkin bisa saya minta aplausnya untuk kita semua, narasumber dan juga pembicara ya, dan juga para penanya tadi.
Oke, baik. Sayang sekali ini saya tahu memang diskusi kita kali ini menarik sekali, tapi memang ada pertemuan pasti juga ada perpisahan ya teman-teman ya. Kita sudah sampai di penghujung acara. Mungkin nanti kita akan jumpa lain waktu sama narasumber kita yang hebat-hebat ini dengan para expert dan juga para teman-teman penanya dan teman-teman audiens yang sangat luar biasa antusias dan aktif. Semoga kita bisa ketemu di lain kesempatan. Jadi tadi setelah kita webinar selama kurang lebih 50 menit, hampir 1 jam ya, ada beberapa kesimpulan yang bisa saya utarakan. Yang pertama, Desa Girirejo ini merupakan salah satu desa yang kedepannya akan dijadikan sebagai desa untuk fokus program G2RT Tetrapreneur ya, yang sudah memiliki produk unggulan yaitu wedang uwu. Strategi yang diterapkan juga tadi yang seperti disampaikan Mas Safri, ada juga strategi diferensiasi dan low cost ya. Dan juga untuk dalam operasionalnya Desa Girirejo ini sudah cukup komprehensif, meski masih terbilang cukup konvensional dan skalanya masih kecil. Cuman dengan masukan-masukan dari narasumber tadi, lalu masukan dari arsitek expert, saya yakin apabila desa ini bisa menerima masukan tersebut dan siap untuk mengimplementasikan masukan tersebut, saya yakin dia akan berkembang menjadi sangat besar gitu. Dan juga ini bagus sekali apa yang dilakukan oleh Desa Girirejo ini supaya juga bisa diimplementasikan di desa-desa lainnya yang memiliki demografi dan geografi ataupun topografi yang mendukung untuk dikembangkan menjadi desa G2RT. Seperti itu. Mungkin demikian dari saya moderator, mewakili narasumber juga, undur diri, kami kembalikan kepada MC, kita jumpa di lain kesempatan. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Bintang atau Star, jadi ada nama bekennya gitu ya. Nah, karena udah balik lagi ke saya, Peti, jadi kita akan sesi hura-hura lagi nih. Jadi kita bakal ngapain sih sebelum nutup ya, biar teman-teman makin tahu sebetulnya produknya si Desa Girirejo itu apa aja. Mari kita coba beli lewat Titipku, aplikasi Titipku. Aplikasi itu bisa di-download di Play Store. Jadi kemarin juga sudah sempat ngecek, ternyata kalau di App Store, kalau di Apple itu masih belum bisa ya, iOS tuh belum bisa, jadi bisanya Android doang. Oke, mari kita buka HP saya dulu ya. Oke, nah ini kita buka dulu. Jadi mungkin teman-teman kalau mau bareng sama saya gitu, bisa banget untuk ini sih, untuk ikutin gitu ya. Jadi kalau misalnya belum download, bisa download dulu. Nah ini Titipku ada di sini, yap. Dipencet dulu, nah nanti aplikasinya akan terbuka. Oh ini udah masuk pengiriman nih. Bentar, home-nya. Nah jadi yang tadi seperti sudah di-present oleh teman-teman atau pembicara kita pada hari ini, bahwa salah satu produk unggulannya Desa Girirejo itu adalah wedang uwu. Nah, di sini biasanya di awal itu nanti ketika kita buka aplikasi Titipku, seperti e-commerce pada umumnya, nah ini tampilan awalnya, kita bisa langsung ketik aja, Girirejo gitu ya. Nah, kita search, nah ini akan muncul. Ternyata di sini ada beberapa yang muncul, tapi kita pilih yang sudah verified atau yang sudah ada checklist hijaunya di sebelah kanan. Oke, dibuka. Nah, ini tuh ada foto-foto dari ibu-ibu para pekerja di produksi wedang uwu gitu ya. Nah, ini ada berbagai macam produk nih, mulai dari ceriping, kemasan souvenir, terus ada ceriping pisang, kemasan, terus ada apalagi nih, ada wedang uwu yang bubuk juga ternyata, ada wedang uwu saset. Nah, tapi saya mau coba beli yang wedang uwu tradisional isi 5 gitu ya. Oke, saya klik di sini. Nah, lalu ya kita beli ya, kita coba beli, masukkan sini, mau beli 2, beli 1. Oke, saya beli 1 dulu aja kali ya buat tester.
Oke, kita beli. Nah, ternyata udah masuk nih ke dalam keranjang. Oke, sudah masuk keranjang di sebelah kanan nih. Ya. Oke, ini kita hapus yang, saya maunya nih yang saset yang tradisional aja nih. Ini kita hapus dulu, batal, oke. Oke, kita beli ya. Kita coba beli. Nah, saya posisinya sedang di UGM. Jadi, coba nih saya Office of International, Office of International Affair UGM. Ternyata ada nih. Oke, pilih lokasi. Oke, nah, saya detail alamatnya Jalan Bulak Sumur. Jadi, ini ya, bisa dikasih detail alamatnya juga nih. Jalan Bulak Sumur, F13, pagernya warna coklat gitu, pagar coklat gitu ya. Nah, nama alamatnya bisa diisi, ini nomor HP-nya bisa diisi juga. Nah, nanti tinggal ini aja, ini kita copy aja nih. Oke. Nama penerimanya Patty gitu ya. Nomor handphonenya. Oke. Nah, ini ternyata ada beberapa metode pengiriman. Ada dari titipku Jatiper. Wah, ini 27.000 ya. Jadi ongkos kirimnya 47.000. Oke, kita lanjut dulu. Oh, belum dilengkapi nih. Tidak wajib. Mana yang belum ya? Belum lengkap data pengiriman. Oh, catatan. Satu aja gitu ya. Satu pack aja. Lanjut. Oh, belum juga. Apa ini harus gini? Oke, yang menerima itu. Oke. Ya, nanti jadi teman-teman bisa langsung lanjut, terus langsung ke pembayaran. Oke, saya close dulu. Oke, sudah. Saya sudah selesai untuk membayar. Jadi bayarnya juga bisa lewat debit gitu ya. Di sini saya pakai debit salah satu bank di Indonesia. Oh, oke. Ternyata udah datang nih. Jadi cepat banget datang ya. Wah, nggak kelihatan nih kalau pakai ini. Bentar, kita remove dulu deh background-nya. Oke, ini dia. Udah datang. Nah, ternyata wedawu tradisional itu udah datang nih. Kita coba buka ya. Jadi bener nih dari produk unggulan G2R Tetrapreneur Desa Giri Rejo. Oke, kita cobain ya. Kita buka ya. Di sini ternyata ada 3 part nih, kayak ada 3 bagian gitu. Yang satu tuh ininya daun-daunnya gitu. Yang satu ini gula ya, gula, terus ini ada jahenya. Oke, kita buka ya, kita coba langsung seduh nih. Kita cobain nih, kita review langsung lah. First review on the spot. Oke, kita masukin ya. Nah, terus kita campur. Oke, ini harus pakai air panas sih sebenarnya. Cuma ini udah agak hangat gitu tadi. Oke, kita aduk. Kita cobain ya. Seger sih, paling enak diminum malam-malam. Bisa teman-teman bisa coba dan jangan salah, ini produk unggulannya Desa Giri Rejo dan alami banget tanpa bahan pengawet dan bisa langsung teman-teman dapatkan di titipku maupun di store-store terdekat seperti itu. Oke, kita reviewnya udahan. Next saya mau jadi MC lagi nih ya, daripada kayaknya udah nggak cocok gitu nge-review produk, nggak bisa jadi selebgram memang. Nah, kita udah 1 jam ngikutin acara webinar ini, dan seru banget, pembicaranya keren-keren, moderatornya juga mantep banget, bikin kesimpulannya keren, pertanyaan juga sangat-sangat berkualitas gitu ya. Mungkin sampai pembicaranya sampai, ini jangan-jangan ini saya cuman, ini jangan-jangan ini dosen nih, ini sebenarnya jangan-jangan ini siluman yang berubah menjadi penanya atau peserta gitu. Jangan-jangan dia tuh intelijen dari dosen gitu ya. Nah, oke. Tapi
walaupun agak pusing-pusing, tenang aja. Nanti rekaman webinar ini tuh tetap bisa teman-teman tonton. Jadi kalau misalnya masih belum paham begitu ya, nah itu bisa ditonton lagi karena ini akan di-upload di YouTube-nya, di YouTube channel G2 Tetrapreneur gitu. Nah, karena udah malam, terus juga ada waktunya istirahat, gitu. Saya Peti, selaku MC pada kegiatan hari ini akan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Jangan lupa beli produk-produk dari G2 Entrepreneur ya. Dadah.